sertaku, karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu. Karena Tuhan semua diperbuatnya baik itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Salum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintuan Nyonya Hasibuan Rida Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Sintua JDH Silitonga Rame Boru Marpaung dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita mulai doa pembuka yang dibawakan oleh pengkhotbah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur, memuji, memuliakan Engkau, Tuhan Bapa yang baik, Bapa Sorgawi yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang baru ini dengan sukacita, keselamatan, kesehatan, berkat baru setiap pagi. Juga hari yang baru untuk kami jalani. Sertai kami Tuhan, dahului dalam segala aktivitas kami. Sebelum memulainya, kami terlebih dahulu datang padamu. Bersekutu denganmu Tuhan, mendengar suaramu, mendengar firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami melakukannya di perjalanan hidup kami, menjadi kekuatan baru, semangat baru, menjadi pegangan kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Kitab Nehemia pasal 9, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 15. Kitab Nehemia pasal 9, dimulai dari ayat 1 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring, mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petia, orang-orang Lewi itu. Bangunlah
Terpujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, yang langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikannya kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu, karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir, dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Tiberias. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian, engkau telah memaksurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka, engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan, engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka Sabatmu yang kudus, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan hukummu yang perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar dan air. Kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Hingga demikian kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat pembimbing adalah ayat 2. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Shalom, selamat pagi. Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Merdeka. Judul dari renungan kita pagi ini, juga yang menjadi judul renungan Salum hari ini adalah penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan selalu datang terlambat. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, kita patut bersyukur, memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya yang begitu besar, dapat merayakan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 tahun
walaupun dalam kesederhanaan akibat wabah virus COVID-19 yang terjadi di negara kita. Mari kita menoleh ke belakang sejenak, melihat pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang dengan segala tenaga, upaya, berkorban, gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia, tetaplah kita dalam kesatuan bersama-sama mendoakan, mempertahankan, menjaga, merawat negara tercinta dengan kasih sesama anak bangsa dan mengisinya dengan hal-hal yang baik yang berguna untuk negara kita, agar terciptalah negara yang damai sejahtera, aman sentosa, makmur, berdaulat. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus, biasanya orang baru menyadari kesalahannya dan menyesal ketika telah mengalami penderitaan, kesengsaraan, kehidupan yang sulit, kesedihan dan air mata, serta merasa tidak berarti. Sebagai contoh, cerita seorang teman ketika masih muda hidup dalam berkecukupan karena fasilitas dari orang tua pada masa sekolah. Tanpa disadari, waktu belajar di sekolah tidak dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Waktunya habis dipakai, kebanyakan hanya untuk bermain-main, bersenang-senang. Katanya mencari jati diri, ikut-ikutan dengan teman. Akibatnya tidak lulus sekolah alias gagal. Hari terus berjalan, tahun berganti tahun. Teman lain sudah berhasil mencapai cita-citanya. Ada yang sudah punya jabatan, punya karier, sementara teman saya ini tidak menjadi apa-apa. Ketika bercerita, hanya menarik nafas, menyesali semuanya. Seperti kata temanku, kalaulah waktu bisa diputar. Tapi sayang, sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Biasanya hanya mengenang masa lalu yang tidak mungkin bisa kembali lagi. Sahabat RPK, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Oleh karena janji Tuhan pada Abraham, Ishak dan Yakub, bapa leluhur bangsa Israel yang taat setia kepada Tuhan. Dapat kita baca di ayat 8. Ketika bangsa Israel sudah tiba di tanah Kanaan yang berlimpah madu dan susu, kehidupannya yang diberkati Tuhan membuat bangsa ini terlena, mudah dipengaruhi bangsa sekitarnya yang menyembah berhala atau Baal, lalu pergi meninggalkan Tuhan Allah, menyembah Allah lain, menyembah berhala, membuat Tuhan murka, menjadikan bangsa ini budak, terbuang ke Babel selama 70 tahun. Dapat kita baca di Yeremia 25 ayat 11. Mereka mengalami penindasan, penderitaan, kesedihan, kesengsaraan, ketidakadilan. Mulailah bangsa ini berbalik mencari Tuhan dengan berseru-seru, berteriak kepada Tuhan, dan berkabung memohon belas kasihan Tuhan, sehingga membuat hati Tuhan melembut kembali. Melalui pertolongan Raja Kores, bangsa Israel dapat pulang kembali ke Yerusalem, pulang ke tanah leluhur, dan membangun kembali Yerusalem yang sudah runtuh, sudah rusak, sudah hancur tembok-temboknya, terlebih bait Allah. Dapat kita baca di 2 Tawarikh 36 ayat 23. Setelah pembangunan selesai, bangsa Israel berkumpul, berpuasa, dan mengenangkan kain kabung dengan menaruh tanah di kepalanya. Mereka mengenang masa lalu ketika berada di Kanaan, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup di dalam kasih setia Tuhan yang besar. Segalanya dicukupkan, yang tidak mungkin kembali lagi. Mereka menyadari kesalahannya, memohon ampun dosa-dosanya, juga kesalahan nenek moyang mereka, dan melihat
betapa besarnya kasih setia Tuhan. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan umat manusia di dunia ini, ketika kehidupannya diberkati Tuhan dengan kelimpahan, semuanya dicukupkan, sering lupa diri, merasa itu semua hasil kerja keras. Karena kehebatan, keahlian kita, susah bersyukur, menjadi angkuh, sombong, melupakan Tuhan. Sudah tidak pernah beribadah, berdoa, membaca firman, tidak punya waktu lagi, apalagi ke gereja. Tinggal di rumah sudah tidak nyaman, rumahku sudah tidak menjadi istanaku. Lupa bahwa itu semua yang ada padanya, harta, kekayaan, jabatan, keluarga, anak, adalah milik Tuhan yang dititipkan pada kita, yang kapan saja Tuhan mau ambil, Tuhan bisa mengambilnya. Karena itu, sadarlah, ingatlah, semuanya hanya titipan. Jangan sampai menyesal, tidak ada gunanya. Menyesal juga, namun tidak mungkin kembali lagi. Hanya memohon ampun pada Tuhan dan bertobat. Jangan sampai penyesalan datang sudah terlambat. Marilah kita hidup tetap di jalan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan bersyukur akan pemberian Tuhan. Seperti di Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Serta memohon Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup kita, agar tetap taat setia pada Tuhan Yesus. Terlebih di masa sulit saat ini, oleh karena pandemi wabah virus COVID-19 yang masih melanda dunia, yang telah membawa banyak penderitaan, kesedihan, kehilangan mata pencarian, kehilangan orang yang dikasihi. Sekolah harus secara online. Agar kita mau mendengar dan tetap waspada, mau mengikuti protokol kesehatan, mengikuti vaksin yang telah disediakan pemerintah, agar terhindar dari bahaya COVID ini, karena penyesalan selalu datangnya terlambat. Dan ingatlah, karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menyelamatkan kita umatnya, yang setia dan bertobat percaya padanya, agar selamat sampai ke tujuan, kehidupan kekal di sorga. Sahabat RPK yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dapat kita petik dari renungan kita pada pagi ini? Yang pertama, hiduplah selalu takut akan Tuhan dan berjalan di jalan yang benar. Memohon pertolongan Roh Kudus menuntun kita agar tetap taat dan setia pada Tuhan Yesus. Yang kedua, karena penyesalan selalu datang terlambat, haruslah kita hidup dalam kehati-hatian dan tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan penuntun hidup kita. Seperti di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga, melekatlah pada Tuhan Yesus agar tetap kuat, teguh iman percaya kita padanya, tidak goyah oleh tawaran apapun, agar tidak menyesal kemudian, setia sampai mati, dan sampai pada tujuan kita, kehidupan kekal di sorga. Yang keempat, mari kita mengikuti anjuran pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan agar terluput dari COVID-19, karena penyesalan selalu datang terlambat. Sebagai penutup, mari kita datang pada Tuhan Yesus membawa semua dosa-dosa dan penyesalan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3. Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 3. Di muka Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Di muka Tuhan
Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang begitu indah, mengajari kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, mau mendengar segala perintah-Mu, tetap taat setia padamu Tuhan Yesus, karena kami tahu penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Ajari kami Tuhan dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan dengan tuntunan Roh Kudus, agar kami hidup di dalam damai sejahtera, melakukan sesuai dengan tuntunan-Mu, dan juga selamat sampai ke tujuan kehidupan kami, kehidupan kekal di sorga. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini kami bawakan kehadirat-Mu, sahabat pendengar RPK dimanapun berada. Berkati kehidupannya, pekerjaannya, rumah tangganya. Cukupkan apa yang perlu, yang sakit baik oleh virus corona maupun penyakit lain, Tuhan jamah dan sembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus sembuh. Yang berduka, hiburkan Tuhan Yesus, karena Engkaulah penghibur sejati. Yang bergumul baik oleh karena pekerjaan, ekonomi, keuangan, keluarga, anak, jodoh, iman percaya pada Tuhan Yesus. Tolong Tuhan buka jalan agar mereka dapat mengatasinya dan mendapatkan jalan keluar. Anak cucu kami yang dalam pendidikan, dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi, yang belajar secara daring atau online, berikan Tuhan kepintaran, kecerdasan, roh kerajinan, agar dapat menyelesaikannya tepat waktu dengan nilai yang prima. Lindungi mereka Tuhan dari segala yang tidak baik, agar mereka selamat terlindungi oleh pasukan malaikat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas bangsa dan negara kami yang merayakan ulang tahun yang ke-76 tahun. Kiranya tangan Tuhan yang selalu menjaga dan menolong bangsa kami ini, agar tetap dalam kesatuan dan saling peduli, terlebih dalam menangani wabah COVID-19 ini, agar cepat berlalu, agar kehidupan rakyat Indonesia ini dapat lebih baik lagi ke depannya. Berkati pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil, para menteri, sampai kepada RT. Tuhan berikan hikmat bijaksana serta tanggung jawab dan takut akan Tuhan dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan seluruh rakyat. Juga para dokter, para medis, para relawan yang berjuang menolong yang sakit, yang berada di garda terdepan. Lindungi mereka Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, agar tetap sehat dalam lindungan-Mu. Kami bersyukur buat RPK beserta personilnya. Tuhan berkati agar semakin maju dan jaya dan tetap menyuarakan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat gereja-Mu dimanapun berada. Berkati Tuhan Yesus agar tetap berdiri kokoh memberitakan firman-Mu, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkati gereja-Mu HKBP beserta seluruh program kerjanya, khususnya HKBP Kernolong beserta seluruh pendeta, bibelfro, majelis, jemaat, dengan segala pelayanannya, agar berjalan dengan baik, penuh cinta kasih Tuhan Yesus, agar nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Doa kami yang kurang sempurna ini, sempurnakanlah Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar segala berkat dan kasih setia-Mu tidak terhambat karenanya. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami ini dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pagi hari ini atau memberi pendapat, dapat menghubungi Ibu Sintua JDH Silitonga Rame Boru Marpaung dengan nomor HP 0822 1160 8600. Renungan Harian Salum. Renungan Harian Salum ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Untuk saat ini,
selama pandemi COVID-19 didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bagi saudara yang membutuhkan, dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 3909 785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Sehubungan dengan diberlakukannya PPKM sampai tanggal 23 Agustus 2021, ibadah dilaksanakan secara online atau live streaming dan dapat diikuti di channel YouTube HKBP Kernolong jam 9.30 WIB. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sonter Pandeangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, dan Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon dengan nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.